Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fonologi dan fonemik. Yang pertama yaitu adalah sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu pada Sidang Masyarakat Linguistik Paris 24 Mei 1873. Disfrinsche des Genesters mengusulkan nama fonem sebagai padanan kata Begriffsprache Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memoires sur le système primitif de fossiles de les langues. Indo-Emperor, memoir tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Eropa yang terbit pada tahun 1878 mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam buku ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Aliran Kazan. Dengan tokohnya Mikołaj Kazanski, aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan astroponik yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh utama aliran Kazan adalah Baudouin de Courtenay. Menurut linguis ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut alternan, yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Pada 1880, Courtenay melancarkan kritiknya terhadap presisi atas beberapa fona yang dianggapnya tidak bermanfaat. Pada 1925, Paul Pesci mempertegas kritik tersebut. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de linguistique générale, Kuliah Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa. Definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Jadi dapat dikatakan bahwa Saussure menggunakan kriteria yang semata-mata fonetis untuk menggambarkan fonem dan menempatkannya hanya pada polos sistematik. Lalu Saussure mengoreksinya dan mengatakan bahwa pada sebuah kata yang penting bukanlah bunyi, melainkan perbedaan fonisnya yang mampu membedakan kata itu dengan yang lain. Dengan konsep-konsepnya, meskipun tidak pernah mencantumkan istilah struktur maupun fungsi, Saussure dianggap telah membuka jalan terhadap studi fonologi yang kemudian diadaptasi oleh aliran Praha. Kemudian aliran Praha, kelahiran fonologi ditandai dengan Proposition 22, usulan 22 yang diajukan oleh R. Jacobson, S. Krzyzewski, dan Andrew Bescon pada Kongres Internasional para Linguis La Halle, April 1928. Pada 1932, Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sebagai cara untuk membedakan makna kata. Jadi konsep fonem merupakan sejumlah ciri pembeda, ciri distinktif. Kemudian aliran Amerika, tokoh aliran ini adalah Edward Shaffer, seorang etnolog dan linguis yang terutama memiliki bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya sistem fonologi bersifat fungsional. Kiprah Shaffer diteruskan oleh penerusnya dari Yale, Leonard Bloomfield, yang karyanya Linguist menjadikan dirinya bapak linguis Amerika selama 25 tahun. Pada buku itu, Bloomfield menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain. Sifat behavioris dan antimentalis. Bloomfield mengantarkannya pada konsepnya tentang komunikasi sebagai perilaku di mana sebuah stimulus ujaran penutur memunculkan reaksi mitra tutur. Menurutnya yang penting dalam bahasa adalah fungsinya untuk menghubungkan stimulus penutur dengan reaksi mitra tutur. Agar fungsi itu terpenuhi,
pada tataran bunyi cukuplah kiranya jika setiap fonem berbeda dengan yang lainnya, sehingga zona penyebaran fonem dan sifat akustiknya bukanlah sesuatu yang penting. Pada tataran fonologi umum, pionir fonologi Amerika lainnya, Toll pada 1935 menerbitkan monografi. Di dalamnya, Twaddell menegaskan bahwa satuan-satuan fonologis bersifat relasional. Dennis Jones dan aliran fonetik Inggris sejak 1907, Daniel Jones mengajar fonetik di University of London. Setelah itu ia kemudian lebih banyak menggeliti praktek fonologi di Inggris. Bahasa Arab. Sebagai bahasa yang paling banyak menyandang atribut, bahasa kitab, suci, hadis, dan agama, bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang diterapkan pada 18 Desember 1973. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan dan linguistik untuk meneliti bahasa Arab tersebut. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam mengkaji linguistik Arab adalah meneliti bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap. Kemudian dilanjutkan dengan studi analisis morfologi, sintaksis, dan seterusnya. Fonologi merupakan materi dasar dalam kajian linguistik yang membicarakan persoalan-persoalan tentang bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan lewat alat ucap, baik bunyi bahasa yang mempedulikan arti fonetik maupun tidak fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan akan menghasilkan beribu-ribu kata yang bervarian dan bermakna. Demikian pula dari rangkaian kata-kata yang tersusun akan menghasilkan beribu-ribu kalimat hingga menjadi bahasa yang kompleks. Thayyib IM menyebutkan bahwa fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Hal senada juga dituturkan oleh Robin dalam bukunya Linguistik Umum, mengatakan bahwa fonologi merupakan kajian tentang bunyi bahasa dalam bentuk pola dan sistemnya. Fonologi dalam lintas sejarah dapat dikategorikan ilmu yang lama sekaligus ilmu yang baru. Dianggap sebagai ilmu yang baru dikarenakan fonologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 setelah era kebangkitan strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Saskeas tahun 1915 atau 2 tahun setelah Ferdinand de Saussure meninggal. Buku yang diterbitkan itu berdasarkan catatan kuliah selama Ferdinand de Saussure mengajar di Universitas Jenewa, Swiss tahun 1906 sampai 1911. Kemudian kita akan berbicara tentang ilmu aswat. Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu ini tergolong ilmu yang sudah sangat lama, dahulu populer dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Disiplin ilmu ini dikenal bersamaan dengan munculnya buku yang berjudul Al-Qiraat karangan Abu Ubaid bin Salam pada abad ke-3 Hijriah. Kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi bahasa. Ilmu aswat dalam tata bahasa modern dikenal dengan fonetik dan fonologi. Kedua istilah ini terambil dari bahasa Inggris yang disebut pertama dari fonetik dan yang disebut terakhir dari fonologi. Fonetik dari akar kata pon yang berarti bunyi dan yang berarti ilmu. Sedang fonologi dari akar kata pon yang berarti bunyi dan logi atau logos yang berarti ilmu. Jimmy Verham menjelaskan ilmu fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akustiknya, sedangkan ilmu fonologi meneliti bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Ahmad Sayuti Ansorin Nasution. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi tanpa memperhatikan fungsi dan makna bunyi tersebut. Sedangkan fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi dengan memperhatikan fungsi-fungsi dan makna bunyi tersebut.
Berbeda dengan Ferhan dan Nasution, Cher berpendapat fonologi merupakan ilmu bunyi secara umum. Ia memiliki cabang studi yaitu fonetik dan fonemik. Yang disebut pertama mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang disebut kedua mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi dan makna kata. Objek penelitian fonetik adalah font. Misalnya, kata Indonesia tidak dibaca berakhir dengan bunyi hamzah atau dibaca berakhir dengan bunyi K. Perbedaan bunyi bacaan kata tidak karena tidak membedakan makna, maka disebut fonetik. Contoh lain kata Arab Robbi dan Rabbi. Kedua kodanya berarti Tuhan, sedangkan objek penelitian fonologi adalah fonem. Misalnya kata Indonesia buku dan kuku. Kedua kata ini mirip benar, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang disebut pertama mempunyai bunyi B, U, K sama U, dan yang disebut kedua mempunyai bunyi K, U, K, dan U. Jika dibandingkan ternyata perbedaannya hanya pada bunyi pertama, yaitu bunyi B dan bunyi K. Contoh lain kata Arab yaitu dalam Al-Qur'an wa yauma taqumus sa'ata yaqsimul majrumuna ma labisu ghayra sa'ah. Dan pada hari terjadinya hari kiamat itu bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka tinggal di dunia ini hanyalah sesaat saja. Dalam ayat di atas terdapat 2 kata sa'ah. Yang pertama berarti hari kiamat dan yang kedua berarti zaman atau sesaat. Perbedaan bunyi fonem kedua kata tersebut karena membedakan makna, maka disebut fonologi. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.